Hai guys, balik lagi bersama gue, Matt Kodami. Kali ini kita bakal ngebahas video pembahasan soal SBMPTN ya, matematika pastinya, tapi materinya khusus trigonometri aja. Ini soalnya variasi ya, dari berbagai macam, pokoknya tahun 2013, 15, dan SIMAK gitu, pokoknya variasi lah. Oke, langsung soal nomor pertama, ini ada 10, pastikan kalian kuat nontonnya. Kalau kalian minat, pasti kalian kuat. Oke, soal nomor pertama, diketahui kotangan 105 dikali tan 15 berapa? Ini soal Saintek SBM 2013. Kalau bukan kalau kalian apa namanya? Mungkin IPS ya, Soshum gitu. Kalian tetap bisa paham kok karena soal ini sebenarnya cara mengerjakannya umum. Oke, jadi gini. Kotangan ya, Chord 115 105 105 itu sama dengan chord 90 ditambah 15, atau karena ini ada relasi 90. Ingat, kalau relasi 90 pasti berubah kan, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi chord, chord jadi tan. Jadi ini berubah jadi tan 15. Terus ingat, ini kuadran berapa? Ini kuadran 2. Kuadran 2, jadi dia harus minus gitu. Berarti soalnya adalah minus tan 15 dikali tan 15 atau minus tan 15 yang di kuadrat. Kayak gini. Oke, jelas ya. Sekarang berarti jawabannya sederhana kan? Cuma tan 15 aja di kuadrat berapa. Nah, sekarang tan 15 itu berapa? Tan 15 itu begini. Tan 15 adalah hasil dari tan 45 dikurang tan 30. Tan 60 dikurang 45 juga bisa, sama aja. Nah, sesuai rumus pengurangan sudut itu tan 15 sama dengan tan 45 dikurang tan 30 dibagi 1 ditambah tan 45 kali tan 30 gitu ya. Berapa hasilnya? Sama dengan 1 dikurang sepertiga akar 3 ya kan? Dibagi 1 tambah 1 kali sepertiga akar 3. Kita kali 3 per 3. Jadinya apa? Jadinya 3 dikurang akar 3 dibagi 3 tambah akar 3. Tapi ini tan 15 doang. Kita sederhanakan dulu ya. Jadi 3 tambah akar 3 dibagi 3 tambah akar 3. Sini aja ya. Salah. Minus harusnya minus. Ini salah, ini minus. Minus, ini minus juga. Ya kan? Karena harus kawan. Jadinya 9 ditambah 3 dikurang 6 akar 3, ya kan? Dibagi 9 kurang 3, 6. Oke. Sederhananya jadi, ini 12 dikurang 6 berarti 2 dikurang akar 3. Ya, begini. Ini sederhananya begini. Tapi ini cuma bentuk sederhana dari tan 15. Yang ditanya, minus dari tan kuadrat 15. Jadi, tan kuadrat 15 sama dengan dikuadrat lagi 2 dikurang akar 3 kuadrat. Jadinya berapa? Jadinya pindah sini aja. Jadinya 4 tambah 3 kurang 4 akar 3. Berapa nih? 7 dikurang 4 akar 3. Ada jawabannya? 7 kurang 4 akar 3? 7 kurang 4 akar 3 ada. Yang ini. Tapi ingat, soal awalnya itu ada minus di sini. Jadi harus kita kali minus. Jadi minus 7 ditambah 4 akar 3. Gitu. Ini kali minus ya. Jadi jawaban yang benar adalah minus 7 tambah 4 akar 3. Jawabannya yang A. Gitu. Jangan kejebak ya. Oke. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, lanjut. Jika nilai cos A sama dengan sepertiga, untuk kuadran berapa nih? 3 per 2 pi dikurang kurang dari A, kurang dari 2 pi. 2 pi itu berarti berarti ini kuadran 4. Oke, kuadran 4. Kuadran 4 cos memang positif gitu ya. Yang lain negatif. Dan nilai sin B akar 2 per 3 untuk kuadran berapa?
Dari 180, dari 90 sampai 180. Berarti kuadran 2. Berarti memang sin positif, sisanya negatif. Maka nilai sin A tambah B dibagi tan A tambah tan B adalah, cara gini, kita sederhanakan dulu apa yang ditanya. Jadi sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B tambah sin B cos A. Ini ya. Dibagi, tadi kan dibagi sama tan A tan B. Ini kan, tan A tan B itu adalah sin A bagi cos A tambah sin B bagi cos B. Kita samakan penyebut. Jadinya sin A cos B tambah sin B cos A dibagi sama sin A cos B tambah sin B cos A dibagi lagi sama cos A cos B, atau dikali, sama aja kayak dikali cos A cos B. Ada yang sama? Ada. Nih. Jadi 1, ya kan? Berarti pertanyaannya sebenarnya cuma cos A kali cos B. Berapakah cos A cos B? Cos A-nya udah ada nih, sepertiga. Tinggal cari cos B. Nah, cos B itu sama aja kayak apa namanya? Akar 1 dikurang sin kuadrat B kan? Ya nggak? Ya udah, sin kuadrat B-nya juga ada. Berarti sepertiga kali akar 1 dikurang 2 per 9 ya, 2 per 9. Berapa nih? Kita hitung coba. Sepertiga kali akar 7 per 9. Atau, ya, atau jawabannya 1/9 akar 7. Ada jawabannya? 1/9 akar 7 ada yang ini. Tapi ingat, cos B di sini, ya, cos B di sini datangnya dari sin yang sudutnya, sudut B-nya kuadran 2. Jadi cos B pasti minus karena bukan kuadrannya cos gitu. Kuadrannya cos kan 4. Jadi jawaban yang benar ada minusnya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Memang soal SBM banyak jebakan nih. Ini soal SNMPTN Mat IPA 2008 ya. Oke. Lanjut nomor 3. Lanjut nomor berikutnya. Jika nilai sin X tambah cos X setengah, maka sin pangkat 3 tambah cos pangkat 3 berapa? Gitu ya. Ini Matdas SNMPTN 2008. Jadi caranya yang pasti ini, yang informasi yang sudah ada, kita kuadratkan dulu. Jadi sin X tambah cos X kuadrat sama dengan 1/4. Ya kan? Nah, terus ini jadinya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X sama dengan 1/4. Ya dong. Nah, sesuai identitas trigonometri ini 1 gitu. Jadi didapat 1 ditambah 2 sin X cos X sama dengan 1/4. Atau 2 sin X cos X sama dengan 1/4 dikurang 4/4 atau minus 3/4. Nah, sin X cos X sama dengan minus 3/8. Sampai sini didiemin. Oke, nah sekarang kita balik ke pertanyaannya. Pertanyaannya, sin pangkat 3x tambah cos pangkat 3x berapa? Kan gitu. Nah, sesuai identitas apa namanya, pemangkatan ya, pemangkatan aljabar gitu. A pangkat 3, begini. A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 tambah 3AB kali A plus B gitu. Memang ini begini gitu kan, kalian udah diajarin kan di SMP. Nah, kita butuh tahu ini. Yang dalam hal ini
sin pangkat 3 tambah B pangkat 3. Ya kan? Jadi, kita ikuti pola yang ada. Sin X tambah cos X pangkat 3 sama dengan sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X tambah 3 kali sin X cos X dikali sin X tambah cos X. Nah, ini pakai warna yang lain ya. Yang ini sin X tambah cos X udah ada setengah dipangkatin 3. Ini yang kita tanya. Tanda tanya aja lah biar jangan kepanjangan. Ditambah 3 kali hasil kalinya ini nih. Min 3/8. Min 3/8 gini kan. Dikali lagi sama jumlahnya setengah. Udah tinggal dihitung berapa nih. Maka sin X sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X sama dengan 1/8 ya. 1/8 itu minus 9/8 9/16 berarti tambah 9/16. Karena yang ini kan minus 9/16 nih. Kalau pindah ruas kan jadi tambah gitu ya. Udah tinggal samain penyebut. Jadinya 11/16. Jawabannya yang E. Gimana? Susah nggak? Enggak lah ya. Lanjut soal nomor 4 ya. Kalau belum paham diulang-ulang sendiri aja, oke? Lanjut soal nomor 4 dan 5. Habis 4 dan 5 kita selesai, mungkin lanjut di part 2 ya. Karena ada 5 soal lagi. Nah, 5 soal yang setelahnya nomor 6 sampai 10 menarik nih. Soal simak, oke? Nah, nomor 4, jika diberikan fungsi 6 f dari 6 dibagi akar 4 tambah sin kuadrat X itu menghasilkan tan X untuk pi sampai dengan 2pi ya, range-nya pi sampai dengan 2pi, artinya ini kuadran 3 dan 4 gitu ya. Maka nilai F3 adalah, caranya gini, fungsi yang diberikan, kalian ingat konsep fungsi bahwa fx sama dengan, misalkan fx sama dengan fx-nya ada gini ya, fx ada, terus ditanya F5 misalkan, maka apa? Ya maka ganti X sama 5 gitu kan, ganti X sama 5. Nah, baru kalian masukin ke fungsi gitu. Nah, cara yang sama juga begitu. Cara yang sama, kalian ganti 3 sama fungsi yang di dalam kurung. Dalam hal ini adalah 6 dibagi akar 4 tambah sin kuadrat X. Ya, ini sama dengan, nah, hapus dulu biar rapi. Ini sama dengan 3 gitu. Oke? Nah, sampai sini kalian cari sin kuadrat X-nya gitu. Jadi 2 sama dengan akar 4 tambah sin kuadrat X. Ini kalian manipulasi sendiri. Jadi 4 ditambah 4 tambah lagi. 4 sama dengan 4 tambah sin kuadrat X. Sehingga sin kuadrat X sama dengan 0. Ya, sin X-nya 0 gitu kan. Sin X 0 itu hanya terjadi untuk sudut X1 sama dengan pi atau X2 sama dengan 2pi. Ya udah. Artinya ketika ditanya F3, maka masukin sudut ini dan ini ke dalam tan X. Gampang kan? Tan dari pi 0. Tan 2pi 0. Jadi jawabannya yang A. Semudah itu kan? Ini soal mat IPA. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 pilihan E-nya kepotong, tapi pilihan E-nya itu adalah 0 ya. Kalau kalian pengen tahu. Ya, spoiler, jawabannya bukan 0. Oke, kepotong. Oke, ini gampang banget, sebenarnya gampang banget, benar-benar gampang. Kalian ingat konsepnya begini. Ingat konsep bahwa rumus
90 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Artinya, ketika alfa misalkan 15 gitu ya, maka sin 90 kurang 15 itu sama dengan cos 15. Berapa sih 90 kurang 15? Sin 75 sama dengan cos 15. Artinya apa? Artinya gini. Artinya jumlah sudut yang jumlahnya 90, kalau ditambahkan 90 nih, itu sin dan cosnya sama nilainya gitu. Oke? Paham ya? Nah, jadi gini. Jadi, apa yang harus kalian lakukan adalah, ini juga berlaku ya, misalkan sin kuadrat 75 sama dengan cos kuadrat 15, ini juga sama, berlaku kok. Nah, sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Kalian lihat pasangannya, nih, cari yang sudutnya kalau dijumlah 90. Mana? Ini kan 90. Loh, tapi kan nggak sama. Ya, makanya lihat nih, kayak gini. Nih, sini ya. Cos kuadrat 15 kita jumlah sama cos kuadrat 75. Buat apa? Supaya gini. Cos kuadrat 15 ditambah 75 itu apa sih? 75 itu adalah cos kuadrat 90 kurang 15 bukan? Nah, maka cos kuadrat 15 ditambah sin kuadrat 15 juga berubah dong, karena sudut relasi 90 berubah ya. Ingat-ingat prinsip trigonometri? Berubah. Nah, sesuai identitas trigonometri, asalkan sudutnya sama. Asalkan sudut sama, hasilnya pasti 1. Jadi, ini ditambah ini, hasilnya 1. Nih, udah ada 1 di sini. Tapi masih ada yang lain, jadi jawabannya bukan 1. Oke? Nah, sama. Cos kuadrat 35 tambah cos kuadrat 55. Ini dijumlah 1 kagak? 1. 1 lagi. 90 maksudnya. 90. Maka, cos kuadrat 35 ditambah cos kuadrat 90 kurang 35. Cos kuadrat 35 tambah sin kuadrat 35. Ya kan? Prinsip relasi 90, dan ini juga asalkan sudutnya sama. Sin kuadrat tambah cos kuadrat pasti hasilnya 1. Jadi kesimpulannya adalah, ini kesimpulan, 1 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak? 2 ibu guru. Kalau ibu guru, bapak guru. Nih ya jawabannya A, oke? Segampang itu guys. Oke, segini aja. Lanjut di part 2 ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya request, misalkan materi SBMPTN apa, mau dibahas soal-soalnya, silakan komen aja. Oke? Dadah!